Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Agung Diar Semar, asal kelas 1B Teknik Komputer, akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah sistem operasi, yaitu deadlock. Pertama, kita akan mengenal deadlock terlebih dahulu. Deadlock terjadi di mana sejumlah proses berkompetisi untuk sejumlah resource atau sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, proses akan meminta beberapa resource. Jika resource tidak tersedia saat itu, proses harus menunggu atau masuk ke wait state. Pada saat proses menunggu tidak pernah selesai, karena resource yang diminta digunakan oleh proses yang juga sedang menunggu lainnya. Situasi ini disebut dengan deadlock. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Jadi analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu sumber daya digunakan oleh dua atau lebih proses. Model deadlock yaitu seperti ini. Resource 1 dipakai oleh proses 1, lalu proses 1 meminta resource 2. Resource 2 sedang dipakai oleh proses 2. Proses 2 meminta resource 3 yang sedang dipakai oleh proses 3. Proses 3 juga meminta resource 1 yang tadi sedang dipakai oleh proses 1. Lalu gambar sebelah kanan deadlock yang menganalogikan seperti jalanan yang terjadi kemacetan parah. Lalu kita masuk ke penyebab deadlock. Penyebab deadlock ada 4 macam. Yang pertama mutual exclusion, kedua hold and wait, ketiga no preemption, keempat circular wait. Situasi deadlock dapat terjadi apabila syarat-syarat kondisi tersebut dapat terpenuhi. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kondisi yang kedua adalah hold and wait, yaitu suatu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga sumber daya yang diminta benar-benar tidak dipakai oleh proses lain. Kemudian no preemption. No preemption yaitu sebuah sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses lain harus menunggu dan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kemudian yang terakhir, circular wait. Circular wait yaitu kondisi seperti rantai sirkuler, di mana sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Contoh circular wait yaitu seperti ini. Proses 1 meminta resource 2 yang dimana resource 2 tersebut sedang dipakai oleh proses 2. Proses 2 juga meminta untuk resource 1 yang sedang dipakai oleh proses 1. Kemudian kita masuk ke cara-cara mengatasi deadlock. Ada 3 cara untuk mengatasi deadlock. Yang pertama prevention, yang mengatasinya dengan memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance, yang mengatasi dengan menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock atau menggunakan metode algoritma Banker. Kemudian yang terakhir, detection and recovery, yaitu mengatasi dengan membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Detection and recovery ini menggunakan metode algoritma Ostrich. Metode-metode yang digunakan prevention yaitu mutual exclusion, diatasi dengan membuat file spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hold and wait, diatasi dengan memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Circular waiting, diatasi dengan memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. No preemption, diatasi dengan membolehkan adanya preemption. Metode-metode avoidance yaitu resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Lalu, jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan,
maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Terakhir, meminta adanya informasi tambahan. Selanjutnya, detection and recovery. Metode-metode yang dilakukan yaitu membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu execute proses yang prioritasnya kecil. Beberapa fakta tentang deadlock dalam OS yaitu pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau yang biasa dikenal dengan blue screen. Recovery-nya adalah dengan reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah deadlock terjadi atau tidak, yaitu dengan menggunakan source view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill proses tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu deadlock adalah situasi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan akibat memperebutkan sumber daya. 4 syarat-syarat deadlock yaitu mutual exclusion, hold and wait, circular wait, dan no preemption. Syarat-syarat deadlock tersebut dapat diatasi oleh berbagai strategi seperti prevention, avoidance, detection, dan recovery. Itulah berbagai macam tentang deadlock yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.